Alhamdulillah al-mawjudu azalan abadan bila makan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiri wal muqantarah minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal hars, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu banyak. Jika kita menghitungnya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menjumlahkannya. Dari itu Allah hanya menuntut kepada kita, hendaklah kita mengembalikannya kepadanya dengan cara melakukan suatu amalan perbuatan dan mentasarufkan nikmat harta mencari keridhaan Allah. Itulah bentuk syukur yang Allah menjanjikan kepada kita. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah telah mempermaklumkan barang siapa yang mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, tidak mau atas nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk mencari keridhaannya, maka nikmat yang ada akan berubah menjadi fitnah dan menghancurkan kehidupannya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita selalu tingkatkan kualitas ketakwaan kita dengan selalu mengutamakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Pasti jika hidup kita berbekal ketakwaan, Allah bila kita memiliki kesulitan datang untuk membantu kita. Bahkan jika kita miskin, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam hidup kita ini, maka Allah akan datangkan rizkinya yang datangnya tidak bisa dipikirkan oleh akal. Inilah surat At-Talaq ayat 2, ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini saya ingin mengajak hadirin untuk kembali merenungkan surat Al-Imran ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah oleh Allah dalam kehidupan manusia ini, terutama mengikuti hawa nafsunya, cinta pada wanita, wal banin, kita cinta pada anak-anak,
dan juga berikutnya cinta kepada kekayaan. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir memberikan isyarat dalam menafsirkan ayat ini. Hendaklah kita takut diberikan kesuksesan, diberikan kekayaan, diberikan keturunan, diberikan istri yang cantik, atau diberikan pula tempat tinggal yang mewah. Karena kalau kita lebih jauh mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang sangat dekat kepadanya, itu Abu Bakar, ia mengatakan, nikmal malus salih, nikmat harta bagi orang yang soleh itu adalah itanzirus solihi, menjadikan dirinya semakin saleh. Tetapi realitas yang ada, berapa banyak orang semakin sukses dalam soal jabatan, dan begitu pula semakin sukses dalam soal mencari materi, bukannya makin soleh hidupnya, tapi makin jauh dalam kehidupan itu dari Allah. Oleh karena itu kita sering melihat banyak orang lulus ketika diuji dengan kesulitan, tapi begitu banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan kesuksesan, baik soal masalah jabatan maupun harta. Padahal semua itu kita tahu. Rasulullah SAW bersabda, kemudian ia mengatakan, "Wallahi mal fuqara'u akhsa 'alaikum." Demi Allah, aku sungguhnya yang aku sangat takuti adalah bukannya aku diberikan kekayaan, bukannya aku diuji dengan kemiskinan, tapi yang paling kutakuti adalah ketika umatku diberi dengan ujian kekayaan. Hadis ini lebih jauh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa satu, ketika kita diberikan harta itu pada hakikatnya adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu itu adalah ujian, cobaan. Ketika kita diberikan kekayaan, ketika kita diberikan anak-anak yang sukses, itu adalah ujian. Dan ayat itu mengatakan wa indallahi ajrun azim. Di sisi Allah, jika hartamu dan anak-anakmu dapat menjadikan diri kamu lebih dekat kepada Allah dan dapat mengkondusifkan kamu menjadi seorang yang abid, ahli ibadah, maka itulah yang baik. Tetapi kalau jabatan, harta, dan anak-anak itu justru membuat kamu jauh kehidupanmu dari keridhaan Allah, maka itu jelas menjadi suatu malapetaka. Dan lebih jauh masalah istri dan anak ini, dalam surat At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu akan ada yang aku jadikan sebagai musuhmu, maka berhati-hatilah kamu. Artinya kalau kita tidak pandai menempatkan diri kita dan menjadikan istri dan anak-anak kita dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi mengutamakan selalu kepentingan istri dan anak-anak, maka berarti kita akan menjadi orang yang gagal. Atau sebaliknya, ketika Allah uji, istri dan anak-anak itu akan menjadi musuh. Kalau kita itu apatis dan kita itu menjadi orang yang tidak mau berusaha memperbaiki kehidupan anak-anak menjadi anak yang soleh, maka ingat, Allah sudah memperingatkannya, wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim.
Jika kamu diuji, dijadikan istri dan anak-anakmu, kamu selalu memaafkannya dan menerimanya dengan lapang dada, sehingga tidak menjadikan penghalang bagi kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan selalu kau jadikan itu dua alasan untuk banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, wa taghfirun, mohonkan ampunan kepada Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Hadirin rahimakumullah, khutbah yang pendek ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya, bahwa tidak mungkin kita akan menjadi sombong karena jabatan, karena menjadi orang yang kaya, atau juga tidak pantas kita menyombongkan diri kita di hadapan sesama kita. Kalau kita ini diberikan kemenangan, diberikan kelebihan, kesuksesan dalam mengasuh anak, tapi ending kehidupan kita itu adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah kehidupan akhirat itu lebih baik dari dunia ini? Artinya, semua apa yang Allah berikan sebagai fasilitas kehidupan kita di dunia ini harus kita kembalikan untuk kehidupan akhirat. Sebagaimana Nabi menegaskan, ad-dunya mazra'atul akhirati. Dunia itu tempat kita bercocok tanam. Dunia ini tempat kita nanti kalau kita bertani, yang panennya itu, memanennya itu harus di akhirat. Apalah artinya kalau kita di dunia ini sukses semuanya, apapun yang kita inginkan dan kita miliki dikabulkan oleh Allah, tapi di akhirat menjadikan kita menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang akan dimasukkan ke neraka. Bukankah kita tahu ketika kita kelak menghadap Allah, Allah akan pertanyakan berapa umurmu dan berapa banyak hartamu, dan untuk apa selama kau hidup? Tahu kau peruntukan untuk apa saja harta yang kuberikan kepadamu itu. Ingat hadirin rahimakumullah, wa ilaihi tuhsyarun. Allah menegaskan semua kita akan dikembalikan kepadanya. Dan ketika kita kembali kepada Allah, semua yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini tidak ada yang gratis. Semua Allah pertanyakan. Jangankan tubuh kita, yang dimana Allah tegaskan dalam surat Yasin ayat 65, al-yawma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari dimana kita kembali kepada Allah dan Allah akan menghitung berapa umur kita, untuk apa saja, dan berapa harta yang Allah berikan kepada kita. Mulut kita akan ditutup. Yang disuruh bicara oleh Allah itu adalah kedua tangan kita. Sudahkah kita pikirkan apakah tangan kita nanti itu sanggup membela semua jiwa kita? Bukan hanya tangan yang akan bicara, bahkan kedua kaki kita pun akan memberikan kesaksian atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Yang perlu kita lakukan introspeksi diri, agar jangan sampai begitu mati kita menyesal. Begitu kita di alam kubur, begitu kita di alam barzah yang kelihatan semua orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah wafat lebih dahulu dari kita, dan kita melihat orang-orang yang sudah di alam barzah yang ahli surga. Dan ketika kita melihat keluarga kita yang kita tinggalkan, tidak ada harapan yang dapat memperbaiki dan juga menambah amal saleh kita. Bukankah Allah sudah menceritakan ada orang yang sudah meninggal, dia baru menyesal? Kita bisa baca dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah anak-anakmu dan harta-hartamu melalaikan kamu untuk mengingat Allah.
Dari itu Allah menyuruh kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka sisihkanlah waktumu, sisihkan hartamu sebelum kematian itu datang. Jangan sampai setelah kau mati karena kau belum menyisihkan hartamu untuk kepentingan akhirat, karena kau belum mempersiapkan anakmu dan keluargamu yang dapat menambah amalmu setelah kau mati, kau baru berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekiranya engkau hidupkan aku lagi ke dunia, fa'asaddaqa wa aku minas salihin, niscaya akan kusedekahkan semua hartaku dan kujadikan diriku dan anak-anakku menjadi anak-anak yang saleh. Tapi Allah sudah menolak, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah mati itu, kata Allah, terlambat kau sudah, karena saatnya ketika kau menghadapku, aku akan kasih tahu apa yang kau persiapkan untuk kehidupan akhirat dan di alam kubur ini. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha memperlihatkan apa-apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Semoga ini menjadi renungan buat kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan itu takutlah kamu kepada Allah sampai kamu jangan mati kecuali dalam keadaan kamu sudah bisa berserah diri di hadapan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim wa nafa'ni wa iyyakum biskil hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim.